Alim tapi tawadhu. Alim tapi tawadhu. Ahli ibadah. Itu baru namanya tawadhu. Lah kita kalau kita tawadhu, apa yang tawadhu? Gimana letak tawadhunya kita? Imam Haddad gak akan menciptakan kitab kalau beliau tidak belajar dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tahu, terkenal orang itu tawadhu'nya luar biasa. Sampai dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu ketika belajar beliau di kota Huraidah dengan Al-Habib Umar, udah selesai belajar mau pulang balik ke kota Tarim, seperti biasa ya, murid itu minta talbis imamah, dipakaikan imamah. Itu dikatakan hampir sejam lebih tolak-tolakan siapa yang pakaikan imamah. Lazimnya murid minta talbis sama Habib Umar, sama gurunya, tapi Habib Umar tidak mau, ente dulu yang talbis kepalana. Manalah sanggup Habib Abdullah Al-Haddad mentalbis kepalanya Habib Umar bin Abdurrahman, 1 jam lebih tolak-tolakan. Sampai akhirnya tetap yang menang Habib Umar. Habib Abdullah Al-Haddad yang memakaikan imamah kepada Habib Umar, baru setelah itu Habib Umar yang memakaikan talbis imamah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. La ilaha illallah. Gal Habib Umar bin Abdurrahman satu kali sedang dipijit oleh Syekh Ali bin Abdullah Baros, muridnya. Tengok, murid-muridnya Habib Abdullah Al-Haddad, murid-murid Habib Umar bin Abdurrahman, Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, Syekh Ali bin Abdullah Baros, mufti di Dawan, ya, pengarang kitab. Gal waktu Habib Ali, Syekh Ali bin Abdullah Baros, Syekh Ali Baros itu khidmah dengan Habib Umar, itu nggak belajar, kerjaannya cuma ngusuin Habib, cuciin bajuin Habib, ngambilin air, masakin. Karena Habib Umar ini kebetulan matanya buta. Matanya Habib Umar ini dari kecil buta, sakit, ada buta matanya sampai besar. Itu Syekh Ali Baros mau belajar sebenarnya ke Habib Umar, datang ke Huraidah itu mau belajar. Tapi kata Habib Umar, udah nanti dulu belajar, buat kopi dulu. Ya, nanti disuruh pijit badan, disuruh cuci baju, disuruh masak, hidang makanan. Walhasil jadi khadam. Tapi khidmah, khadamnya bukan khadam ini pembantu ya. Pembantunya bukan pembantu orang sembarangan, ini pembantunya aulia, pembantunya orang soleh. Ya. Satu kali sedang Habib Umar ini dipijit sama Syekh Ali Baros. Kakinya Habib Umar dipijit sama Syekh Ali Baros. Ada orang ketok pintu. Tok tok tok. Enggak dibuka sama Syekh Ali Baros. 2 kali diketok enggak dibuka. 3 kali diketok enggak dibuka. Biasanya memang Syekh Ali Baros yang tukang bukain pintu kalau ada tamu datang. Habib Umar tanya, "Ya Ali, kenapa enggak dibuka pintunya?" "Enggak ya Habib, ngapain?" "Loh, emang ente tahu siapa yang datang?" "Tahu." "Siapa?" "Nabi Khidir." "Lah terus kenapa kalau Nabi Khidir datang ente enggak buka pintunya?" Kata Syekh Ali Baros, "Buat apa aku sibuk dengan Nabi Khidir sementara di depanku ada cucunya Rasulullah? Ngapain aku sibuk sama Nabi Khidir, di depan aku ada darah Nabi Muhammad?" Ya. Gal, pernah Habib Umar bin Abdurrahman, ada satu orang mau datang berkunjung ke rumah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Ketika mau berkunjung, ini orang dari luar kota. Tamam? Dia bawa hadiah. Mau kasih ke Habib Umar. Karena dia nggak tahu rumah Habib Umar, kebetulan ada satu orang lagi di jalan ditanya, "Di mana rumah Habib Umar bin Abdurrahman?" Orang ini terkenal nggak suka sama Habib Umar. Nggak suka dia sama Habib. "Boleh tahu nggak rumah Habib Umar?" Kata orang ini,
Ngapain ente ke tempat Habib Umar itu? Nggak ada, saya mau ziarah, saya mau berkunjung, dia ulama besar, terkenal, orang tawadhu. Ya, terus ente mau ngapain? Itu apa yang ada di tangan ente katanya? Ini hadiah mau saya bawa. Kata yang ditanya ini, ente nggak usah repot-repot ke rumah Habib Umar. Habib Umar tuh nggak ada apa-apanya, orang biasa aja itu. Lebih bagus, ya, makanan yang ente bawa itu hadiah, ente kasih untuk keledainya anak, itu lebih afdal daripada ente kasih kepada Habib Umar. Marah ini orang, akhirnya ditinggal. Nanya sama satu orang lagi, akhirnya subhanallah dapatlah rumah Habib Umar. Datang ke rumah Habib Umar, wajahnya agak marah. Habib Umar ahlan wa sahlan, khair segala macam. Kenapa wajah ente kok marah gitu, pucat gitu, marah? Habib, ana nggak terima, Habib, ana nggak terima. Kenapa? Tadi saya jalan jumpa sama satu orang, ya. Saya dapetin, saya tanya rumahnya antum di mana, dia bilang, ya, diceritakan tadi, apa? Saya mau ngasih bawaan untuk antum, lebih bagus untuk keledainya saja. Lebih mulia keledainya dia daripada antum. Habib Umar tersenyum. Tahu, kamu masih ingat rumahnya yang mana? Masih, Habib. Ini orang berpikir Habib Umar mau marah, mau datangi rumahnya mau marah. Ya, tunjukkan saya rumahnya di mana. Akhirnya ditunjukin, oh rumah fulan. Akhirnya makanan yang dibawa, yang mau dikasih untuk Habib Umar, diminta Habib Umar, ente mau kasih untuk anak? Nah, ya udah sini anak ambil. Nih, jumpa sama orang itu, jazakumullah khair, makasih banyak. Ini hadiah dari fulan untuk antum, untuk keledainya antum. Dan memang betul apa yang kamu katakan, bahwasanya keledainya kamu itu jauh lebih baik daripada saya. Ini orang heran, bukannya marah, justru malah dipuji-puji orang yang memakinya. Akhirnya ini nggak enak nih orang, akhirnya mengatakan, asyhadu annaka ibni Rasulillah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah cucunya Rasulullah. Ya, akhlak. Alim tapi tawadhu. Alim tapi tawadhu. Ahli ibadah. Itu baru namanya tawadhu. Lah kita kalau kita tawadhu, apanya yang tawadhu? Di mana letak tawadhunya kita? Wala kita alim, wala kita ahli ibadah, wala punya amal, wala punya bukan orang soleh. Apanya letak tawadhu? Makanya tadi dikatakan oleh guru saya, at-tawadhu minana laisa bit-tawadhu. Tawadhunya kita orang ini sekarang bukan tawadhu, tapi i'tirafin nafs. Cuman tahu diri saja. Itu pun kalau punya rasa tahu diri. Banyak orang nggak punya tahu diri. Ilmu tak ada seakan-akan ibadah enggak seakan-akan paling wali.